Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Kakak ingin bercerita tentang sebuah keluarga. Di sebuah provinsi yang bernama Yudea, hiduplah suami istri yang bernama Sakaria dan istrinya bernama Elisabet. Mereka hidup benar di hadapan Tuhan, selalu setia dan taat pada kehendak Tuhan. Namun ada satu kesusahan yang mereka tengah alami. Mereka bergumul karena sejak mereka hidup sebagai suami istri yang sekian lama, mereka belum mempunyai anak. Sakaria bekerja di bait Allah atau di gereja, dan jabatannya adalah imam, yaitu menjadi perantara antara umat kepada Tuhan dan selalu membawa persembahan umat kepada Tuhan. Adik-adik, pada zaman itu bait Allah atau gereja baru satu dan berada di Yerusalem. Nah, bait Allah itu terdiri dari 3 ruangan. Satu ruangan yang disebut pelataran bait suci, satu ruangan disebut ruang kudus, dan satu yang disebut ruangan Maha Kudus. Dan di ruangan Maha Kudus inilah seorang imam bertugas untuk mempersembahkan seluruh persembahan umat. Nah, saudara-saudara, bait suci di mana Sakaria sebagai imam bertugas ketika mendapatkan undian. Dan ketika ia membawa persembahan seluruh umat di ruang Maha Kudus, tiba-tiba ia dikejutkan oleh sebuah suara. Dan ternyata malaikat Gabriel datang menemui dirinya. Lalu malaikat Tuhan itu berkata, "Jangan takut Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan oleh Tuhan." Doa yang mana? Ternyata kesusahan dan pergumulan yang selama hidup berumah tangga, mereka membutuhkan seorang anak. Dan ini dijawab oleh Tuhan. Malaikat Tuhan mengatakan bahwa istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau menamai dia Yohanes. Anak ini akan besar di hadapan Tuhan. Yohanes ditetapkan sebagai nabi. Ia tidak akan minum anggur. Ia akan dipenuhi oleh Roh Kudus, dan ia akan membuat banyak orang bertobat. Dan dia diutus untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Namun adik-adik, sebagai manusia biasa, Sakaria bertanya, bagaimana mungkin ini terjadi? Sementara usianya sudah lanjut, istrinya pun sudah tua. Ia meragukan kuasa Tuhan. Ia lupa bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu malaikat Tuhan itu berkata, "Karena engkau kurang percaya, maka engkau akan menjadi bisu dan tidak bisa berkata-kata sampai anak itu dilahirkan ke dunia." Nah, sementara di pelataran bait suci, orang banyak sudah mulai gelisah. Mengapa Sakaria belum juga keluar dari ruang Maha Kudus? Apa yang terjadi? Namun ketika Sakaria keluar dan menjadi bisu, maka orang banyak menjadi mengerti kalau ia mengalami penglihatan. Lalu pulanglah Sakaria dan Elisabet ke rumahnya. Dengan penuh sukacita, ia berkata, "Inilah perbuatan yang besar dari Allah yang telah melepaskan mereka dari kesusahan." Nah, adik-adik sekalian, kisah ini mengajarkan kepada kita semua bahwa Allah berkuasa atas kehidupan setiap anak-anaknya. Dialah yang mengatur seluruh jalan kehidupan dengan menyediakan segala yang dibutuhkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Karena itu kita harus percaya kepada firman Tuhan. Mungkin adik-adik punya kesulitan, punya permasalahan. Bawalah seluruhnya kepada Tuhan. Dia pasti menolong, namun perlu diingat bahwa waktu Tuhan untuk menolong kita berbeda dengan waktu kita. Kalau kita mau secepatnya saja bisa terkabul doa kita. Namun Tuhan punya rencana yang lebih baik bagi masa depan kita. Karena itu adik-adik dibutuhkan kesabaran menanti janji Tuhan. Dan ingat, percayalah kepada Tuhan melalui firman-Nya. Siapa yang tidak percaya akan dihukum seperti Sakaria. Nah, adik-adik, marilah kita terus hidup benar di hadapan Tuhan dan menanti janjinya yang akan digenapi melalui kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dalam peristiwa Natal. Dialah yang akan melepaskan kita dari kesusahan dan menebus kita dari dosa serta menyelamatkan kita semua. Mengakhiri cerita ini, saya mau bertanya kepada adik-adik. Percayakah bahwa suatu hari nanti di antara kalian ada yang menjadi bupati? Amin. Ada yang menjadi menteri. Ada yang menjadi dokter. Sekali lagi, marilah kita serahkan semuanya masa depan kita kepada Tuhan. Dialah yang akan memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik, cerita ini diambil dari pembacaan Lukas pasal 1, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Dengarkan firman Tuhan ya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongan, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah,
dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua. Tuhan memberkati adik-adik. Amin.